Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 ingin coba menyajikan terkait video bagaimana cara menganalisa sebuah risiko terhadap pekerjaan yang biasanya di industri kerja kita sebutnya menjadi job risk assessment. Ini sangat terkenal sekali khususnya di Pertamina Regen ya, di zona 8. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya From Setar Sumadevianto, dan ada Mas Aska di sini, dan ada Pak Jusmadi dan Pak Martin Avero sebagai kelompok kami yang ingin menyajikan terkait job risk assessment. Lanjut. Oke, sebelum itu kita akan coba lanjut ke definisi Bapak Ibu semua. Jadi definisi atau pengertian yang pertama adalah JRA ini, job risk assessment, adalah sebuah proses sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya dan menilai sebuah risiko. Jadi dalam suatu pekerjaan kita akan coba analisa terlebih dahulu mana bahayanya dan sejauh mana resikonya, apakah kategori resiko tinggi, sedang maupun rendah. Dan yang tidak kalah penting dalam sebuah penentuan resiko yang nanti telah ditentukan, kita melakukan langkah-langkah pengendalian lebih lanjut. Itu bisa disebut dengan mitigasi action plan. Nah, tentu JRA ini membantu ya untuk memastikan bahwa potensi resiko di tempat kerja dapat diminimalkan atau dihilangkan sebelum pekerjaan itu dimulai. Sebagai acuan, ini ada Undang-Undang 170 ayat 3 terkait mencegah dan mengurangi kecelakaan, TKO JRA itu sendiri, dan KRS PSDA 33. Dan kalau kita belajar terkait manajemen sistem, itu ada di ISO 31000. Oke, tujuannya yang pertama adalah yang seperti saya sampaikan tadi, JRA ini dibuat untuk membantu mengidentifikasi bahaya dalam pekerjaan. Jadi sebelum kita melakukan pekerjaan sebagai safety engineer, kita melakukan analisa pekerjaan. Apakah ini pekerjaan ini termasuk resiko bahaya tinggi, sedang ataupun rendah, sehingga nanti kita untuk menentukan langkah-langkah mitigasinya kita jauh lebih mudah. Sehingga setelah ditentukan langkah-langkah mitigasinya, harapannya adalah resiko ini menjadi sangat rendah atau as low as reasonable. Jadi kita pinginnya adalah resiko ini sangat rendah mungkin, sehingga pekerjaan bisa dilaksanakan dengan baik. Yang kedua adalah menganalisa tingkat risiko, ya tadi menentukan risiko tinggi, sedang rendah. Nanti perbandingannya adalah dengan tingkat kemungkinan likelihood dan dampak severity atau probability yang biasanya muncul ya. Yang ketiga, menentukan pengendalian yang tepat. Cara membantu langkah-langkah mengenai kontrol. Jadi kalau bahaya, pertama adalah kita eliminasi bahayanya, substitusi, rekayasa teknis, prosedur administrasi, dan yang terakhir adalah alat pelindung diri. Jadi alat pelindung diri tidak boleh ya diletakkan di bagian sebelumnya, dia harus balik terakhir karena dia hanya meminimalkan resiko dampak yang terjadi terhadap suatu proses pekerjaan. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dan kompetensi bekerja. Ya, jadi dengan melibatkan dengan proses JRA, mereka sadar bahwa tempat bekerjanya mereka itu juga masih muncul bahaya dan resiko. Nomor 5, memenuhi persyaratan hukum dan persyaratan keselamatan ISO 45001 terhadap profesional ya. Terus SMK 3 ini yang PP 50 tahun 2012, dan SMKP ini baru khusus di industri tambang. Mencegah kecelakaan dan insiden ya, karena memang harapannya semakin banyak pekerjaan kita identifikasi pekerjaannya, dampak resikonya kita bisa lihat, contoh langkah pengendalian atau mitigasi yang kita sudah tetapkan, sehingga resiko bisa kita tekan seperti itu ya. Resiko mungkin tidak bisa dihilangkan ya, kita harus resiko ini kita tekan seminimal mungkin. Mendukung penanganan HSE yang efektif ya, karena memang referensi sebuah sistem tentunya harus melakukan PDCA ya, Plan Do Check Action. Ini adalah sebuah mekanisme yang harus ditetapkan ya sebelum menentukan langkah-langkah kerjaan yang besar maupun yang kecil seperti itu. Oke, next slide. Ini metriknya ya Pak Ibu ya. Jadi seperti saya jelaskan sebelumnya,
untuk ini pembagiannya, karena mungkin ada yang 5x5, ada 6x6, tapi kita coba menggunakan yang 6x6. Itu kita refer ke TKO Pertamina itu sendiri, dimana 6 yang pertama ini probability atau likelihood ini. Jadi yang satu nilai paling kecil itu adalah nilai yang sangat jarang gitu ya, atau bahkan dibilang tidak pernah terjadi gitu ya, dimana nilai yang paling tertinggi itu adalah nilai yang terkait probability ya, keseringan terjadi. Waduh, ini sangat sering sekali terjadi. Kita melakukan pekerjaan ketinggian, misalkan sering jatuh dan sebagainya. Berarti penilaian kita nanti menentukan dasar dari experience atau pengalaman dari peserta yang melakukan risk assessment. Terus terkait severity atau dampak atau konsekuensi terhadap PME ya, personel, environment ya, material sama equipment. Jadi apa-apa dampak-dampak yang akan muncul sama. Nilai 1 adalah yang paling rendah, minor, dan nilai paling tertinggi adalah nilai yang sangat-sangat serius atau sangat-sangat nilai yang tidak kita inginkan. Jadi sebagai safety engineer kita harus mampu menganalisa ini tadi, mana probability-nya termasuk di angka mana, dan severity-nya kita tentukan di angka mana. Baik, ini keterangan-keterangannya ya. Jadi kalau minor itu apa, terkait human tadi ya, karena kita coba berbicara PMI tadi ya, P personel, environmental tadi ya, material, equipment, media impact, itu semua masuk di sini juga. Jadi yang satu ini mungkin hanya terjadi first aid, jadi kalau kecelakaan itu terjadi dia hanya bisa menyebabkan first aid. Atau yang ini yang paling tertinggi ya, berarti ada di internal ada 5 fatality, di public ada 2 fatality. Biasanya terjadi di pekerjaan yang risiko tinggi seperti pembangunan rel kereta api, pembangunan jembatan rel kereta api dan sebagainya. Ini kita berpotensi menyebabkan multiple fatality. Terus terkait environmental ya, nilai 1 sama yang dampaknya kecil, terus nilai 6 yang dampaknya juga sangat besar yang tidak bisa dikendalikan. Baik di media juga, kalau 1 mungkin hanya lokal rumor, kalau kita sudah menyangkut ke angka 6 ini mungkin sudah masuk ke international press seperti Lapindo ya kan. Lapindo kan sudah jadi pembicaraan secara umum ya di Republik Indonesia, dan mungkin juga sudah disampaikan di media-media yang ada di luar negeri. Kurang lebih sama, jadi kecil yang rendah. Nah ini sama ya, tingkat probability, tingkat kemungkinannya. Nah nanti sebuah resiko terhadap pekerjaan kita berharap adalah initial risknya kita kendalikan secara aktual dulu, kita nilai secara aktual apakah dia kategori risk level 1, 2 maupun level 3, baru nanti kita tunjukkan langkah mitigasinya. Oke, sebagai contoh kasus ya Bapak Ibu, ini contoh kasusnya di instalasi pemasangan pipa yang dilakukan menggunakan temporary template. Jadi ini temporary template satunya, ini ada crane bars ya, ada vessel di sana. Terus ini juga pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi akan memasang di beberapa titik joinan. Karena tentu ada beberapa kondisi itu yang tidak bisa memungkinkan dipasang menggunakan kapal secara langsung atau menggunakan bars, crane bars ini. Jadi dia harus dilakukan asistensi dengan menggunakan temporary template. Ini mungkin data penunjang kondisi pekerja di perairan dangkal dengan traf kapal 2,8 meter, table dari 0,9 sampai 3,2. Artinya kondisi tersebut bisa surut, sangat surut, dan bisa juga pasang ya, atau dalam. Jadi dari dangkal bisa ke dalam. Exit pipeline-nya berjarak 40 km ya. Jadi ada beberapa potensi ya. Jadi dari jangkar luarnya akses ke temporary platform hanya bisa digunakan wooden boat. Si traf-trafnya hanya 1,2 meter. Jadi memang aksesnya ke sana bisa menggunakan wooden boat. Ini contohnya ya. Oke, pertama kita harus kenali formnya dulu. Ini formnya yang pertama sama, ada nama instalasi, daftar hadir, siapa-siapa orang yang expert di sana yang hadir dalam meeting tersebut, sistemnya apa, referensinya apa, dipimpin oleh biasanya pimpinan tertinggi ini betul RSCS atau Responsible Safety Environment Site ya, durasinya berapa lama ketika ada visit dan sebagainya, jangan lupa ditulis dan sebagainya. Ini job description, ini header title-nya ya. Jadi cukup tulis pemasangan jalur pipa. Tadi kan kebetulan pekerjaan yang dicontoh tadi adalah pemasangan riser dan dogleg ya di Alpha 215. Ini kolom-kolom hierarki, nomor, tas, jenis pekerjaannya apa, ini hazard risk dan konsekuensinya. Ini initial risknya terkait severity, probability dan risikonya.
Ini mitigasi atau tindakan actionnya setelah kita melakukan inisial risiko awal. Ini residual risk dari tindakan-tindakan yang telah diambil udah mencapai nilai berapa sehingga risiko ini turun, dilakukan oleh siapa, targetnya apa, dan terakhir apakah diperlukan last minute assessment atau tidak. Oke, itu mau cepat langsung saya tampilkan sebuah contohnya saja. Ini tadi seperti di gambar. Jadi ada pemasangan template dibantu dengan crane pas untuk posisi J1, J2, J4, J3, J4 dan 5. J ini adalah tempat lokasi joinnya. Jadi pemerjaan kita detailkan ada apa saja. Di sana ada pemasangan template tadi ya. Ada mengatur menyetel template dibantu dengan tim survei kontraktor untuk leveling, menyetel template platform, memasang gate beam, di mana bahayanya adalah bekerja di atas air, pekerjaan meja template, bekerja ketinggian, pergerakan tidak kontrol selama pengangkatan. Ini kita consider seperti itu. Oke, setelah itu kita tentukan referensinya. Ketika ada referensi kita jangan lupa tuliskan. Ini kebetulan ada ya, ketika bekerja di atas template ada sebuah referensi di prosedur di MHK SPU SC 072 ini yang bisa digunakan. Nah, bahayanya apa, resikonya apa? Ini bahaya yang pertama adalah manual handling alat kerja. Resikonya, nah ini adalah jari dan tangan terjepit pada saat penyetelan template. Jadi kalau resiko ini adalah dampak impact yang dihasilkan daripada sebuah bahaya ya. Seperti itu. Konsekuensinya kita hitung dulu. Mungkin tingkat severity-nya 5 ya. Terus probability-nya 3, risk ratio-nya 15. Nah, 15 ini kalau simbol kuning ini berarti termasuk resiko kategori kelas 2. Nah, apa aja yang harus dilakukan supaya resiko ini turun ke level yang paling rendah atau hijau. Hijau ini kerjaan yang bisa diterima acceptable. Yang pertama harus ada radio komunikasi antara petugas operator crane dan signalman, bekerja terlibat sesuai dengan kompetensi bekerja, menggunakan teknik manual handling yang aman, menerapkan gestur postur, dan jangan pernah menempatkan jari di posisi terjepit, maksimal pengangkatan 20 kg untuk menghindari LBP, melakukan tripod dan menggunakan PP serta untuk head glove. Jadi kalau kita ikutin semua mitigasinya, atau mungkin Bapak Ibu punya mitigasi tambahan yang akan dilakukan apapun yang akan direncanakan yang pasti dilakukan nantinya, atau mungkin sudah dilakukan sehari-harinya, itu bisa dituliskan kembali. Jadi menurut kami ini masih cukup, masih relevan. Jadi ketika ini sudah ditampilkan, harapannya kalau sebuah pekerjaan manual handling tadi dengan melakukan ini semua, ini resiko bisa turun. Yang awalnya 5315 menjadi 339. Ya, seperti itu. Dan ini rigger operator crane ini sebagai yang bertindak. Targetnya kapan? Contohnya 27 Desember. Last minute assessment memeriksa peralatan kembali sebelum digunakan. Jadi itu contohnya. Jadi resiko awalnya berapa? Awalnya seperti yang di bawah ini, resiko awalnya 1 karena dia merah 20-20 sehingga kita turunkan ke angka 9 dan kita lakukan mitigasi yang cukup banyak gitu, sehingga kita menekan supaya menjadi ke mitigasinya paling rendah. Jadi seperti ini contoh ya, ini pengangkatan dengan crane bus dengan risiko cedera, kerusakan, benda jatuh dan sebagainya. Kita melakukan mitigasi yang banyak seperti ini, ada prosedur, ada LOP, pekerja sudah tersertifikasi, alat sudah fit, tersertifikasi dan sebagainya, cuaca baik dan sebagainya. Ya, kemungkinan itu akan resiko juga akan turun. Kalau alat fit, rigger fit, kompetensi personel juga terjaga, LOP juga ada, gambar draft ada, kemampuan beban juga tersedia. Kalau kerjaan itu sudah bisa dilakukan pengangkatan secara aman, walaupun pengangkatan cukup berat seperti ini ya Bapak Ibu ya. Baik, ini contoh lagi. Jadi ketika itu semua udah masuk, jadi kita coba memasukkan ke risk register. Ini contoh saja ya, risk register. Jadi mana-mana yang harus kita, resiko-resiko yang masih terbuka sifatnya, yang belum dilakukan closing pemenuhannya, ini kita data ulang. Ini contohnya jatuh dari ketinggian tadi ya, karena ada bekerja di template, ada ketinggian elevasi, perbedaan elevasi, kategorinya keselamatan, jadi ratingnya cukup tinggi, mitigasinya gunakan airness, pelatihan K3, inspeksi dan sebagainya, sehingga hasil koordinator. Sehingga kita data ulang lagi mana-mana risk register yang masih terbuka tutup, jadi kita data, jadi yang terbuka segera kita closing supaya ketika ada pekerjaan berjalan, teman-teman di lapangan sudah siap melakukan mitigasi dan bekerja secara aman. Baik, seperti itu Bapak Ibu, video singkat terkait aplikasi sistem job risk assessment ya, yang biasanya digunakan kalau di sekolah umum biasanya menggunakan job safety analysis. Jadi kurang lebih
sama, tekniknya sama, yang intinya adalah kita semua belajar untuk meminimalkan sebuah risiko gitu ya, mengurangi sebuah risiko dan dampak yang muncul khususnya terhadap pekerjaan-pekerjaan yang akan terjadi di lapangan sana. Jadi sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih buat Profesor Tatang udah mengarahkan kita sampai tugas ini, dan buat teman-teman kelompok juga terima kasih sudah membantu support gitu ya. Buat Bapak Ibu yang menonton video ini semoga bermanfaat. Jadi ya ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.